Game skor akhir dan skor sementara Timnas Indonesia versus Australia dan pengakuan jujur pelatih Australia usai laga. Untuk update skor bisa kalian lihat di judul dan thumbnail video ini ya. Sebelum menyimak videonya pastikan kamu sudah subscribe channel dan nyalakan notifikasinya. Jalannya laga, tim nasional Indonesia sejauh ini belum bisa melepaskan diri dari tekanan Australia hingga laga babak pertama. Memasuki menit 30 pada Selasa, 10 September 2024 malam WIB alhasil sejauh ini skor 0-0 masih menghiasi matchday kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Timnas Indonesia sejatinya tampil apik di awal laga. Namun sayang dua peluang emas gagal berubah jadi gol, sisanya Australia mengepung pertahanan Garuda, sehingga kiper Timnas Indonesia, Martin Paes harus bekerja keras. Pelatih Australia terang-terangan mengaku gini usai melawan Timnas Indonesia. Pelatih Australia Graham Arnold soroti kehadiran Martin Paes di skuad Timnas Indonesia, seperti yang diketahui Martin Paes akhirnya bisa debut bersama Timnas Indonesia lebih cepat dari perkiraan. Awalnya Martin Paes diperkirakan baru bisa debut pada laga lawan Australia. Pasalnya pendaftaran pemain untuk laga lawan Arab Saudi sudah ditutup lebih dahulu, namun PSSI menerima pemberitahuan bahwa Martin Paes bisa bermain lawan Arab Saudi sehari sebelum laga. Debut kiper FC Dallas bersama Timnas Indonesia sangat impresif. Graham Arnold memuji sosok penjaga gawang kelahiran NEC Mugen tersebut. Dirinya menyoroti kemampuan spesial Martin Paes, pelatih 60 tahun tersebut. Juga menyoroti kehadiran beberapa nama lain yang jadi tulang punggung Timnas Indonesia. Dirinya mengakui bahwa Timnas Indonesia jadi negara dengan perkembangan sangat cepat di dunia sepak bola. Mereka sekarang punya kiper yang berbeda, ujar Graham Arnold usai laga, dan beberapa pemain lainnya. Dirinya mengaku Timnas Indonesia berbeda 180 derajat dari Piala Asia kemarin. Kalau di Piala Asia kemarin kami bertemu dengan Indonesia, sekarang bertemu lagi dengan komposisi sangat berbeda. Indonesia sudah punya pemain bagus, seperti gelandang mereka Tom Haye dan bek mereka yang bermain di Serie A, juga penjaga gawang baru mereka yang sangat bagus. Saya terkejut dengan perubahan ini, dan Indonesia berkembang sangat cepat dalam dunia sepak bola, ujarnya. Filipina menunjuk Albert Capelas sebagai juru taktik anyar. Tim berjuluk The Ascals tersebut baru saja menunjuk Albert Capelas. Pengumuman tersebut disampaikan di akun resmi Tim Nasional Filipina di Twitter Selasa, 10 September 2024. Pelatih berusia 56 tahun tersebut menggantikan Tom Sandwich. Tom sendiri mundur pada akhir Agustus 2024 sebelum turnamen Merdeka Cup 2024 di Malaysia. Selama periode kekosongan kursi jabatan, Federasi Sepak Bola Filipina PFF menunjuk Norman Fegidero Jr. sebagai juru taktik sementara. PFF pun menaruh optimismenya untuk sosok juru taktik asal Spanyol tersebut. Pihaknya mengaku bahwa Albert punya segudang pengalaman yang membuat Filipina bisa sukses. Dia adalah seorang pria yang mewujudkan ide kami tentang bagaimana permainan seharusnya dimainkan, ujar Direktur Tim Nasional Senior PFF Freddy Gonzalez. Dan yang memiliki pengalaman puluhan tahun dalam menerapkan gaya ini, dengan sukses di berbagai lingkungan performa elit di seluruh Eropa dan di Asia, kata Gonzalez. Selain itu, rekam jejak kelas di dunia sepak bola sangat luar biasa. Pelatih asal Spanyol tersebut punya pengalaman 33 tahun di dunia kepelatihan. Dirinya pernah 1 dekade bekerja di FC Barcelona sebagai pelatih di La Masia. Selain itu, dirinya juga pernah melatih tim elit di Liga Denmark FC Midtjylland. Sebelumnya dia juga pernah melatih timnas U21 Denmark. Saya sangat bangga menjadi bagian dari perjalanan ini, ujar Capelas. Bagi saya berada di sini adalah perasaan yang luar biasa. Untuk membantu federasi naik ke level berikutnya, karena itulah yang mereka cari. Ketika Freddy meminta saya untuk bergabung dalam proyek ini, dan menjelaskan kepada saya apa saja yang sedang mereka kerjakan untuk menjadikan federasi ini lebih baik, dan memberikan yang terbaik bagi para pemain.
Dan bagaimana ia ingin mendekati sepak bola untuk tahun-tahun mendatang di tim Filipina. Saya pun setuju dan hal itu menarik perhatian saya, lanjutnya. Kapelas pun menganggap bahwa pekerjaannya di Filipina tentu tak akan mudah. Meski begitu juru taktik asal Spanyol berjanji bakal membawa perubahan positif untuk timnas Filipina. Ini tidak akan mudah, tidak ada yang mudah dalam sepak bola, tetapi kami dapat berjanji bahwa kami akan melakukan yang terbaik, tutupnya. PFF merekrut Kapelas untuk persiapan Filipina di dua ajang penting. Dua ajang yang dimaksud adalah internasional pada Oktober dan November 2024. Selain itu Filipina juga bakal menghadapi ASEAN Cup 2024 pada Desember 2024. Mees Hilgers membuat satu keputusan penting dalam hidupnya, ia memilih pindah kewarganegaraan demi bisa membela timnas Indonesia. Pengumuman Mees Hilgers bakal membela skuad Garuda diunggah di akun YouTube resmi klub FC Twente pada Jumat 6 September 2024 lalu. Aku sangat bangga saat ini, aku sulit menjelaskannya, tetapi aku dibesarkan dengan pengaruh budaya Indonesia, dan makanya, ujar Mees dalam wawancara di akun YouTube FC Twente. Darah Indonesia mengalir di tubuh Mees Hilgers dari sang ibu yang merupakan orang Sulawesi, ia tinggal di Belanda bersama keluarga Indonesianya. Sejak video pengumuman Mees Hilgers akan menjadi anak asuh pelatih Shin Taeyong itu dipublikasikan, terjadi fenomena aneh di seluruh akun media sosial FC Twente. Video wawancara Mees Hilgers itu saat ini sudah ditonton 46.167 kali. Ini adalah rekor jumlah penayangan terbanyak di YouTube FC Twente dalam waktu singkat. Dalam waktu 1,5 hari saja video Mees Hilgers itu sudah ditonton 363.000 kali. Menurut situs resmi FC Twente, pengikut FC Twente di Instagram dan X melesat tajam. Biasanya postingan akun Instagram FC Twente hanya menerima beberapa ribu suka. Namun sejak kabar bergabungnya Mees Hilgers ke timnas Indonesia, postingan tentang Indonesia mencapai ratusan ribu, puncaknya adalah 545.000 suka pada foto pengumuman Mees Hilgers bergabung ke timnas Indonesia. Di akun X FC Twente juga mengalami hal serupa, mungkin FC Twente juga bisa merespons hal ini secara finansial dan menghasilkan uang. Dari pilihan Hilgers untuk Indonesia, yang gila sepak bola, tulis website resmi FC Twente. Melihat fenomena tak biasa ini FC Twente dalam judul artikelnya sampai memilih kata bizar atau aneh untuk menggambarkan ledakan pengikut media sosial FC Twente. Di Indonesia, negara dengan lebih dari 275 juta penduduk, masyarakatnya benar-benar gila sepak bola, tulis situs FC Twente. Menurut situs FC Twente, Hilgers baru akan melakukan debutnya pada pertandingan internasional, sebagai punggawa timnas Indonesia pada bulan Oktober. Hilgers sudah menjadi bintang mutlak bagi tim Indonesia, dengan nilai pasarnya sebesar 7 juta euro. Ia sendiri bernilai lebih dari seluruh pemain pilihan dari pesaing seperti Vietnam dan Filipina, tulis FC Twente.